Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda, uji F simultan, dan asumsi klasik, yaitu uji linearitas. Oke, kita punya kasus ya. Ada 4 variabel di sini ya. Judulnya itu adalah pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Baik, kita langsung saja praktekkan. Yang pertama yaitu untuk menguji linearitas. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita copy data ya. Ini ada data ada 130 responden ya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam SPSS ya. Kalian bisa klik data view di sini. Nah, di sini kalian pastekan. Nah, setelah itu kalian klik variable view ya. Name ini isikan dengan variabel x1 ya. 1. Kemudian ini x2, ini x3, dan yang terakhir adalah y. Desimalnya kalian buat kosong. Nah, untuk labelnya sendiri X1 itu adalah disiplin kerja. Untuk variabel X2-nya adalah lingkungan kerja. Dan X3-nya adalah kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah kinerja perawat ya, perawat. Oke, selanjutnya kita klik analyze, comparements ya. Di sini ada comparements tulisannya ya. Saya tulis dulu ya. Oke, kemudian klik mens ya. Nah, ini ya. Lalu masukkan variabel disiplin kerja ke independen, lingkungan kerja ke independen, kepuasan kerja ke independen, lalu kinerja perawat ke dependen. Nah, kemudian klik option. Nah, ini dicentang ya. Nah, ini dicentang ya. Centang ya. Oke. Jadi test of linearity dan ANOVA table dicentang. Langkah selanjutnya adalah klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini ya. Ini adalah output daripada uji linearitas antara disiplin kerja terhadap kinerja perawat. Nah, ini kita copy ya. Copy, kemudian kita pastekan ke dalam sini ya. Oke ya. Nah, ini kita rapikan dulu ya, kita rapikan dulu. Oke ya. Nah, dari sini ya, kita harus tahu dulu kriterianya itu seperti apa supaya bisa lolos uji linearitas. Nah, menurut Priyanto, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang akan dikenai prosedur analisis statistik korelasional menunjukkan hubungan yang linear atau tidak. Nah, metode pengambilan keputusan untuk uji linearitas yaitu dengan signifikansi kurang dari 0,05. Artinya hubungan antara dua variabel linear, dan sebaliknya jika signifikannya lebih dari 0,05 maka hubungan antara dua variabel itu tidak linear. Nah, jadi di sini syarat untuk lolos uji linearitas yaitu harus kurang dari 0,05. Nah, dari tabel ini ya kita lihat bahwa nilai linearitas ya itu sebesar 0,00. Ini saya kuningin ya. Nah, ini 0,00. Nah, 0,00 ini
bila kita lihat dari syaratnya, yaitu harus kurang dari 0,05, maka hubungan antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja perawat itu memiliki hubungan yang linier, artinya memiliki hubungan yang searah ya. Jadi antara disiplin kerja terhadap kinerja perawat itu memiliki hubungan yang linier karena nilai signifikansinya sebesar 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05 ya. Jadi ini linier ya karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Untuk yang variabel kedua dan variabel ketiga dengan menggunakan cara yang sama. Nah, sekarang kita ke regresi linear berganda ya. Jadi regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen. Berikut ini adalah hasilnya ya. Jadi tadi saya sudah coba lakukan dengan menggunakan SPSS dan hasilnya sudah dapat. Saya tinggal pastikan ke dalam sini ya. Nah, untuk uji regresi linear berganda caranya ya, yang pertama klik analyze ya, kemudian klik regression, lalu linear ya, linear. Kemudian variabel kinerja perawat ini kalian pindahkan ke variabel dependen. Nah, sedangkan untuk disiplin kerja dan kepuasan kerja ya, itu kalian pindahkan ke independen nih. Disiplin, lingkungan, dan kepuasan pindahkan ke variabel independen. Langkah selanjutnya adalah kalian klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini ya. Nah, ini disebut sebagai regresi linear berganda. Ini kita kopikan ya, kita kopikan untuk bisa diinterpretasikan. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya dari regresi linear berganda. Nah, jadi persamaannya itu yang ada di sini nih, yang ada di kolom B. Nah, dari tabel tersebut ya, maka persamaannya itu adalah ini saya rapikan dulu ya. Y sama dengan 5,833 ya, 5,833, ini 5,833. Kemudian 0,345 X1, ini 0,345. Kemudian 0,347 X2, 0,347, dan terakhir adalah 0,179 ini. Nah, dari hasil tersebut ya, kita bisa interpretasikan sebagai berikut, bahwa nilai konstanta sebesar 5,833 ini ya, itu menyatakan bahwa tanpa adanya disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja, maka kinerja perawat akan tetap terbentuk sebesar 5,833. Kemudian nilai regresi 0,345 X1 yaitu positif ya, karena di sini nilainya positif. Artinya apabila variabel disiplin kerja meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja dalam keadaan tetap, maka kinerja perawat akan meningkat sebesar 0,345 satuan. Itu asumsinya apabila X2 dan X3 ini dalam keadaan tetap, artinya bernilai 0 ya, bernilai 0. Nah, sedangkan untuk yang regresi nilai sebesar 0,347 sama ya, positif juga. Artinya apabila variabel lingkungan kerja meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel disiplin kerja dan kepuasan kerja dalam keadaan tetap, maka kinerja perawat akan meningkat sebesar 0,347 satuan. Jadi semakin tinggi lingkungan kerja ya, atau semakin baik keadaan lingkungan kerja di sekitar, maka akan membuat peningkatan kinerja perawat ya, karena pengaruhnya itu positif, yaitu pengaruhnya searah ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai regresi sebesar 0,179 X3 ya. X3 ini adalah kepuasan kerja, sama ya, pengaruhnya itu dia positif. Artinya apabila variabel kepuasan kerja meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja dalam keadaan tetap, maka kinerja perawat akan meningkat sebesar 0,179. Artinya adalah semakin tinggi kepuasan kerja perawat, maka akan semakin meningkatkan kinerja perawat. Nah, lalu yang terakhir adalah uji simultan ya, uji simultan ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai uji linearitas, kemudian regresi linear berganda, dan uji simultan, karena nanti di pertemuan ke-17 dan 18
Untuk e-learning itu kita akan membahas tentang uji regresi berganda dan uji F simultan. Sementara untuk uji linearitas yang tadi sudah saya jelaskan itu nantinya akan muncul di soal TS. Oke ya, kita ke uji simultan. Ya. Jadi pengujian secara keseluruhan itu digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi uji pengaruh simultan atau uji F itu digunakan secara serempak ya. Secara serempak itu secara bersama-sama antara variabel independen, yaitu disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja, itu semua digabung ya terhadap kinerja perawat. Itu pengaruhnya tuh kalau secara bersama-sama itu bagaimana gitu. Nah, untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung ya dengan F tabel. Nah, untuk menentukan nilai F diperlukan derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Nah, rumusnya sebagai berikut. Jadi kita cari dulu nih nilai F tabelnya nih. F tabelnya kita cari, rumusnya sebagai berikut nih. Ada namanya derajat pembilang. Pembilang itu rumusnya yaitu K dikurang 1. Kemudian DF penyebut. Rumusnya adalah N dikurang K dikurang 1. Di mana N adalah jumlah sampel penelitian, K adalah jumlah variabel bebas, dan 1 adalah konstan. Nah, sekarang kita cari dulu nih pembilang. Pembilangnya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 ini adalah jumlah variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu kan disiplin kerja, lingkungan, dan kepuasan. Ya, berarti 3. Jadi 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, sudah ketemu nih pembilangnya 2. Maka ya kita buka uji F nih, tabel F. Sini ada tabel F ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, ini 2 ya. Ini disebut pembilang. Jadi di sini ada pembilang, ada penyebut. Nah, pembilangnya itu adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal mencari penyebutnya. Penyebutnya berapa? Oke ya. Penyebutnya itu rumusnya adalah N dikurang K dikurang 1. Berarti 130 ya. 130 ini sampelnya ya. Dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 126. Maka penyebutnya adalah 126 ya. Nanti kita cari di sini 126. Nah, ini 126 ya. Sedangkan untuk pembilangnya adalah 2, berarti ada di posisi 3,07. Jadi nilai F hitung sebesar 3,07. F tabel, maaf saya ya. Jadi nilai F tabel itu sebesar 3,07. Ya, ini ya. Jadi 3,07 itu didapat dari tabel F. Nah, kriterianya adalah jika F hitung lebih kecil dari F tabel, HO diterima dan HA ditolak. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak, HA diterima. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel ini, itu berarti tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh. Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel berarti terdapat pengaruh. Oke ya, untuk outputnya ya, outputnya kita bisa ambil dari SPSS yang tadi. Nah, ini ya, ini uji ANOVA ya, kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, ini ya. Oke, kemudian ya kita bandingkan antara nilai F hitung ini ya dengan nilai F tabel. Nah, F hitungnya berapa? Nah, ini F hitungnya. F hitungnya itu sebesar 108,314. Sedangkan F tabelnya adalah 3,07. Nah, artinya apa? Artinya F hitung sebesar 108,314 itu dia lebih besar dari F tabel sebesar 3,07. Nah, karena F hitung ini lebih besar dari F tabel berarti terdapat pengaruh. Ya, yang berarti disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja secara simultan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya.
Cukup sekian video dari saya. Semoga teman-teman kelas 515 dan kelas 519 bisa dapat mempelajarinya sehingga besok pada saat UAS bisa mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.